supaya tidak masuk angin ya. Oke, thank you. Dari ada lebih dari ratusan orang ini, kira-kira yang sudah pernah dengerin sharing saya angkat tangan? Belum. Oh iya, sebagian kecil ya berarti ya. Berarti saya perlu yang namanya sedikit sharing ya. Kalau lama-lama nanti juga posisinya BT terus akhirnya nggak kesampaian ke materi ya. Saya ada materi sedikit tapi saya tidak ngajarin teman-teman teknik selling, nggak ngajarin teman-teman teknik rekrut. Tapi apa yang saya bangun di bisnis ini akan saya tuangkan di materi saya. Oke? Oke, terima kasih Mbak Dia telah mengundang saya ya. Terima kasih Pak Ando, para leader dan teman-teman semua. Aplaus buat kalian, semangat kalian yang hari ini malam-malam mau sama saya. Kemudian background saya ini pengusaha, tepatnya saya miliki toko ya. Awalnya saya buka toko itu tahun 96 ya. 96 saya buka toko itu dengan modal yang sangat minim. 96 ya, 1,8 juta kali ya. Bukan miliar ya, 1,8 juta kok bisa buka toko Pak? Iya. Jadi ada yang namanya modal awal 1,8 juta itu diawali dari yang namanya pertama saya sebelumnya menikah itu pacaran ya. Ngalamin yang sama atau menikah dulu baru pacaran? Saya ngalamin yang namanya sebelum menikah pacaran dulu ya. Pacarannya cukup lama, 5 tahun ya. Lah pacaran dengan Bu Ida 5 tahun itu prosesnya sambil yang namanya ngambil hatinya mertua gitu ya. Ngambil hatinya mertua, ujung-ujungnya yang namanya mertua ini supaya merestuin saya dengan anaknya. Nah, suatu ketika sebelum yang namanya saya menikah, saya pasti prosesnya juga tunangan, sama ya. Mengalami tunangan ya, saya tunangan juga. Setelah tunangan, mertua ini melihat yang namanya mungkin saya ini orangnya termasuk tipenya mertua saya bisa yang namanya diajak bisnis ya. Saya diajak pada waktu itu survei mau buka toko dari Krian ke Sidoarjo, akhirnya buka toko di Sidoarjo, tapi tujuannya bukan untuk saya atau Bu Iliana ya, untuk kakaknya Bu Iliana ya. Nah, ketemu di suatu tempat, tepatnya di Sidoarjo itu sebelahnya KFC ya. Buka toko di sana, saya baru tahu kalau mertua saya ini orangnya benar-benar ulet ya. Kenapa? Karena bagi saya buka toko itu kalau bikin rak enaknya pesen, simple ya. Atau kalaupun buat sendiri itu mesti manggil tukang. Enggak. Jadi saya itu dipanggil ke sana tujuannya juga jadi yang namanya asisten tukang. Tukangnya siapa? Mertua saya, gergaji ya. Bikin rak dari besi-besi lubang itu, terus tripleknya juga cara baginya supaya nggak buangnya banyak, diajarin semua. Hasil saya ada pengalaman di sana. Oh, suatu saat kalau saya buka toko berarti bikin raknya seperti ini, tanpa buang banyak besi siku lubang, tanpa buang yang namanya banyak triplek. Nah, setelah itu mungkin mertua saya perlu yang namanya dukung saya untuk buka toko juga. Dia ngomong di Mojokerto ada nggak ya daerah yang bagus untuk buka toko ya? Kalau di daerah Mojokerto saya bilang paling bagus buat toko ya di Jalan Mojopahit ya. Itu pusat pertokoan. Ada nggak daerah sana yang rumah atau toko yang dijual murah-murah? Oh, kebetulan di tempatnya sebelahnya Cici itu ada yang mau dijual gitu. Coba tanyain berapa. Nah, waktu itu tahun 95 dijual, ditawarkan harga cuma 34 betul ya, 34 juta ya, tanahnya di Mojopahit. Nah, saya masih ingat betul bangunnya 43. Kita dibeli tanah tapi nggak bisa bangun. Caranya gimana? Sertifikatnya yang namanya tanah tadi masukin bank, yang nanggung hutang adalah kakak saya 43, tapi saya disuruh ngangsur ya. 43 juta dimodalin bank yang namanya pertama kali 50 juta. 50 juta itu hutangnya 2 tahun ya, dicicil. Tapi sebelum lunas 2 tahun itu sudah yang namanya 1 tahun pertama, 1 tahun kedua nambah dari 50 juta menjadi yang namanya 100 juta ya. Tiap tahun nambah teman. Dari 100 juta berubah menjadi 200 juta. 200 juta berubah jadi 400, jadi yang namanya 800, 1,1 terakhir mentok ya. Begitu 1,1 mentok,
saat itu saya kekurangan modal karena saya harus buka yang namanya pabrik vulkanisir, ngembangin usaha lagi dari buka toko. Kenapa? Saya merasa yang namanya penghasilan saya ini nggak pernah saya nikmati, ya. Seorang pengusaha tapi nggak pernah nikmatin yang namanya hasil kerjanya, nggak pernah nikmatin yang namanya posisi berlibur, waktu untuk keluarga. Nah, saya lihat ini ada yang salah ini. Saya kerja tapi saya nggak nikmatin apa-apa, utang saya numpuk gitu ya. Saya harus yang namanya punya usaha di mana profitnya besar. Nah, saya melihat peluang ini ada di vulkanisir. Ya, vulkanisir. Ada yang tahu vulkanisir? Atau yang nggak tahu? Tahu ya? Ya, yang tahu, yang nggak tahu vulkanisir itu daur ulang ban. Jadi ban truk itu, terutama truk besar itu yang sudah gundul, itu kalau beli baru posisinya mahal. Perlu yang namanya dikasih batian lagi. Nah, saya ada pabriknya, pabrik kecil ya, punya mesin ada 12 mesin ya, 12 mesin kecil aja. Jadi 12 mesin operasional semua pada waktu itu, modalnya nggak banyak ya. Saya join sama teman saya, sekitar kurang lebih cuma 400 jutaan ya. Karena saya beli mesinnya juga second. Tempatnya ngontrak. Setelah berjalannya waktu, saya nambah modal, posisi vulkanisir bagus nggak? Bagus. Profitnya berapa? Lebih dari 50% teman-teman. Teorinya begitu. 50%. Saya bertumbuh seiring dengan waktu, tapi suatu ketika begitu sekali masuk klaim, orang-orang klaim, wah banyak terkelupas. Orang-orang nggak mau bayar juga sampai ratusan juta, ya. Dari beberapa ini ratusan juta. Terus orang yang utang vulkanisir juga bukan lagi 1 bulan 2 bulan, sampai yang namanya 1 tahun ada yang nggak bayar, ya. Kita tagih benar-benar. Wih, pertama enak lancar ya. Lama-lama kok merasa nggak enak. Saya mulai namanya coba peluang bisnis baru lagi, yaitu jadi distributor ban sepeda motor merek Osaka ya. Ambilnya pabriknya di Tangerang. Saya jadi distributor tunggal wilayah Jawa Timur dan Bali. Kerjasama join lagi teman-teman ya. Satu teman join. Modalnya saya udah nggak mentok di bank cuma 1,1, akhirnya saya pakai rentenir ya, bunganya 3%, dimodalin 500 juta. Berarti kalau 500 juta saya pakai semua setiap bulan, kena 3%, 15 juta. Toko saya kena yang namanya bunga 12 juta ya, 1,1 mentok diambil terus setiap bulan. Nah, tinggal hitung 15 juta tambah yang namanya 12 juta, 27 juta. Masih nggak selesai teman-teman ya. Hutang saya harus saya tambah karena ternyata kalau kita bisnis ban sepeda motor itu modalnya harus tipe 3. Kenapa? Yang pertama saya harus punya yang namanya stok di gudang. Stok di gudang ini saya utangin. Saya pembayaran pabrik cuma 1 minggu, berarti saya harus lipatnya 2 lagi, ya kan? Saya punya yang namanya spelen untuk memasarkan, saya punya spelen stok untuk yang namanya ngutangin orang, ya. Nggak ada yang bayar cash. Untungnya berapa? Untungnya cuma yang namanya 4%. Nah, saya pakai yang namanya bunga kartu kredit, saya gesekin. Saya koleksi kartu kredit. Ya, dari 2 kartu kredit sampai koleksinya 14 kartu kredit. Ya, totalnya saya punya yang namanya limit kartu kredit itu 600 juta tuh. Habis digesek, ya, habis digesek. Suatu ketika saya berpikir, saya ngitung-ngitungan sama istri saya. Wih gila ya, bayar bunga bank kartu kredit, rentenir dan bank 40 juta per bulan. Itu tahun yang namanya hitung-hitungan tahun 2007-2008. Udah yang namanya bayar bunga bank aja 40 juta. Makanya saya pernah dengar orang kalau tidur di ruangan AC tapi nggak terasa dingin. Saya ngalamin teman-teman. Kepalanya panas keringetan, ya. Mikir apa? Besok ini kalau saya melek mata itu harus nyiapin uang 500.000 untuk bayar bunga bank. Ya, untuk bayar bunga bank aja 500.000 tiap hari. Belum yang namanya dibuat bayar pegawai dan makan. Terus saya nggak bisa nikmati itu. Semakin saya tingkatkan cara kerja saya, terus saya kepingin yang namanya tingkatin penghasilan saya mau memperbesar usaha saya, semakin besar hutang saya. Dan akhirnya 2009
saya mulai namanya spekulasi, ya. Spekulasi dengan cara apa? Iya nggak benar. Saya mulai namanya spekulasi dengan cara mengembangkan uang kepingin cepat. Gimana caranya? Saya nggak ngerti yang namanya saham, teman-teman. Cara satu-satunya adalah saya yang namanya ngembangin melalui yang namanya tutu gelap. Apa tutu gelap? Oh, tokel ya. Yang bisa tahu tokel berarti pernah main ini. Pernah main nggak? Dengar aja ya. Saya main tokel teman-teman ya. Oke, tapi jangan ditiru ya. Jangan dievaluasi juga. Saya evaluasi dari 10 tahun terakhir ya, rekamannya orang itu tunjukin ke saya dan saya evaluasi. Tidak pernah selama 10 itu setiap 1 minggu nggak keluar angka 1, nggak pernah. Selalu dari 4 angka selalu ada satunya. Nah, terus mainnya apa? Kalau nomor nebak kan nggak bisa tepat. Namanya ada colok. Colok itu colok bebas itu dari 4 angka selalu ada angka satunya, ya. Untungnya 30%, oke nggak? Jadi kalau saya masang 1 juta, kalau keluar dari 4 angka ada satunya, saya dapat 1.300.000. Wah, ini jalan keluar bagi saya, jalan keluar ya. Pokok rumusnya begini: Senin nggak keluar dilipat ke Selasa, Selasa nggak keluar dilipat Rebu, Rebu nggak keluar lipat yang namanya seterusnya. Pokok dilipat terus ya. Pokok hari bukaan kelima pasti keluar. Nah, kalau sudah keluar, ngulangin awal, nggak boleh dilipat gitu ya. Nah, ternyata posisinya berhasil. Sampai kakak saya juga saya kasih rumusnya ikut-ikutan ya. Menikmati ya. Terkumpul uang itu sampai yang namanya lebih dari 700 juta. Luar biasa ya. Wah, ini utang mau dilunas ini ya. Utang mau lunas. Orang serakah. Ada yang namanya posisi pergantian Kapolri. Dari yang namanya dari Bahtiar ke Sutanto. Saya ingat benar, Sutanto berantas yang namanya posisi perjudian semua. Wih, gak keluar angka satunya. Teman-teman boleh hitung setelah ini ya, jangan sekarang ya. Saya mulai dari yang namanya start yang namanya 500.000. Hari Senin 500.000. Setiap minggu kan bukan 5 kali. Berarti 1 bulan berapa? 20 kali. Teman-teman boleh pakai rumus. Mungkin yang bisa rumus pakai rumus. Saya ngitungnya pakai kalkulator aja. 1 bulan ya keluar mulai dari 500 lipat ke 1 juta, 1 juta, 2 juta, 2 juta, 4 juta, 4 juta, 8 juta. Dari yang namanya itu 1 bulan ya keluar, berarti kan bukaannya 20 kali miliar. Uang saya yang 700 habis plus minus. Minusnya bukan yang namanya 700 itu yang habis miliar minus. Istri saya nggak terima ya. Bu Iliana nggak terima, dia ngomong pokok kalanya harus balik meskipun rumah dijual ya, nggak ada masalah ya. Bu Iliana waktu itu ngomong gitu, udah nggak ikhlas semuanya habis soalnya teman-teman ya. Utang di bank mentok, ini kartu kredit mentok, saya bingung gimana caranya. Kakaknya dia tiba-tiba telepon Bu Iliana ngomong, saya kok mimpi buruk. Di daerah rumahmu, khususnya rumahmu, itu ada banjir sampai hampir ke lantai 2. Saya cerita ke kakak saya yang ikut-ikutan beli toto gelap tadi ya. Cerita terus dia ngomong, itu pertanda buruk, berhenti aja gitu. Akhirnya pada waktu itu Bu Ina mau berhenti dan kita udah yang namanya posisi tobat, kerja padanya. Udahlah, kalah. Itu awal yang namanya kita kalah miliaran. Udah mulai bangkit teman-teman ya. Mulai bangkit, posisinya ada yang namanya spekulasi lagi, lebih bagus lagi. Pokoknya jangan emosi ya. Judi online. Pokok kepingin cari uang cepat lagi, judi online ya. Judi online ini siapa yang pernah ke Malaysia ke Genting? Kasino ya, pernah ya? Loh, bukannya ikut ya kapan hari? Oh, nah di kasino itu posisinya itu ada namanya bakarat. Nah itu online teman-teman ya. Pokok gede-gedean angka. Gede-gedean angka antara banker atau player yang besar. Kalau besaran player ya dapat. Itu kalah juga teman-teman saya online. Sampai yang namanya posisi terakhir itu saya bet terakhir itu saya sekali bet 60 juta. 60 juta. Ini 60 juta terakhir ini ya. 60 juta terakhir padahal besok ada bukaan giro 25 juta. Ini 60 juta akhir, kalau nggak keluar posisinya ya udah saya selesai.
Begitu bet 60 juta, loadingnya internet pelan. Wih, mati. Ini keluarnya menang atau kalah. Begitu posisi internet nyambung, saya buka, kalah teman. Komputer tuh waktu itu zamannya bukan laptop begini ya, PC ya. PC-nya saya pukul, boom, langsung mati. PC-nya mati. Tangan saya juga bengkak ya. Nah, so hari itu emosi benar. Uang saya tinggal 5 juta rupiah teman. Yang terjadi apa 5 juta rupiah? Enggak terima dong. Udah habis yang nyamannya ratusan juta. Jadi utang saya numpuk lagi sekian miliar. Lagi-lagi kalah karena judi. 505 juta itu saya mainkan sampai namanya mulai malam sampai subuh. Dari 5 juta kembali menjadi yang namanya posisi 800 juta. Pede nggak? Pede, wah ini kesempatan nih, nggak dinilai namanya kalah ya. Besoknya mau yang namanya posisi dikat totalan. Setiap kali jam 10 totalan, jam 8 pagi-pagi bangun. Padahal saya tidurnya jam 5 pagi, jam 8 bangun, buka aircon, tak main lagi kurang 3 jam. Habis teman-teman dalam 3 jam, 800 juta. Waktu itu saya mau bunuh diri. Ya, selesai. Tapi Tuhan itu baik ya. Saya tanggal 7 Februari tahun 2010 saya ngaku sama Bu Yuliana bahwa uang kita sudah habis, kita minus 3,8 miliar. Ya, Bu Yuliana lemes posisinya, nggak bisa ngomong apa-apa, dia turun, ya udah yang kita punya kita jual semua, kita mulai dari nol. Ya, luar biasa ya punya istri gitu. Tepuk tangan buat Bu Yuliana ya. Jadi kalau yang laki-laki hari ini cari istri seperti itu ya. Cari suami jangan seperti saya ya. Gak menguntungkan ya. Spekulasi terus ya. So hari itu saya bukan termasuk suami pilihan, laki-laki pilihan ya. Yuliana menjadi yang namanya istri idaman atau pilihan ya. Bisa terima pada waktu yang namanya enak, juga mau berjuang pada waktu lain. Dan Tuhan itu baik. Saya menyatakan tobat pada waktu itu. Sebelumnya saya yang namanya sudah uji coba bunuh diri, tapi Tuhan nggak boleh ya. Saya pergi ke gereja, saya Katolik, saya pergi gereja. Pada saat itu si Romo ini cerita tentang kisah hamba Tuhan yang paling setia ya, namanya Ayub. Ternyata saya baru tahu juga kisah Ayub ini selain ada di Alkitab juga ada di Al-Quran. Benar nggak? Ya, hamba Tuhan yang paling setia. Tidak ada yang namanya lebih setia daripada Ayub. Penderitaan manusia tidak ada sedahsyat Ayub. Ya, saya pada waktu itu gila ya, penderitaanku cuma segini aja. Ayub luar biasa. Maka saya pada waktu itu termotivasi untuk bangkit. Ya, saya termotivasi untuk yang namanya berjuang. 2010 pada saat itu saya dilantik barusan aja menjadi UN. Income-nya berapa? 6 juta. Masih 6 juta. Dan sebelum itu saya sudah terlanjur buka polis yang namanya 5 juta per bulan. Saya mau tanya sama teman-teman, kalau teman-teman jadi saya, kondisi ekonomi sulit, makan aja nggak bisa, ya, makan aja nggak bisa, bayar uang sekolah anak juga nggak bisa. Polisnya mau diterusin apa ditutup? Manusiawi, ya, pasti ditutup demi keselamatan sendiri. Tapi entah kenapa Tuhan itu baik lagi. Ya, saya memilih untuk bertahan. Komisi 6 juta saya bayarin selalu yang namanya 5 juta hingga hari ini nggak lapse. Ya, 5 juta itu nggak lapse. Saya bayar terus, tapi saya komitmen untuk apa? Untuk meningkatkan yang namanya income. Caranya gimana? Makan seadanya. Setiap hari sambel, ya, sama tahu, sama tempe, sama telur. Sambelan aja. Paling favorit saya sambal klotok. Saya sambelan klotok favorit, kadang-kadang sambal korek. Pokoknya inisiatif Indomie goreng yang dulu anak kos nggak kemakan, sekarang saya jadi makan, menjadi favorit ya. Terus hari-hari begitu. Dan saya melakukan yang namanya pada waktu itu puasa pantang. Kalau Katolik pada waktu bulan yang namanya Maret itu ada puasa pantang. Saya puasa terlanjur bukan 40 hari, puasanya kan 40 hari, makan kenyang 1 kali. Saya sampai 1 tahun penuh. Ya, kenapa? Karena keadaan nggak punya yang namanya
uang lagi. Karena makan kami berdua sama anak-anak kami itu ngenger. Ngenger itu nunut makannya ke kakak. Kakak saya kebetulan sebelah persis ya. Jadi setiap hari dibelanjain, posisinya yang masak pembantu saya. Saya punya yang namanya pembantu plus karyawan totalnya 14 dan hari itu tinggal 6. Ya, keluar lagi yang namanya nggak tahan 1, tinggal 5. 5 ini ikhlas bantu saya. Nggak gajian pun mereka nggak ngomel. Nunggu yang namanya pas ada. Tiap kali kan gaji tanggal 1, kadang-kadang tanggal 10 baru gajian. Ya, mereka setia. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, karena kerjaan mereka, maka kalau saya bangkit setiap tahun mereka akan saya ajak piknik ya. Dan momen itu sudah saya penuhi ya. Setiap tahun saya ngajak piknik mereka ya. Setiap posisinya tahun baru ke yang namanya tutup tahun ke tahun baru ya. Selalu saya ajak yang namanya piknik bersama. Karena kerjaan mereka. Nah, setelah saya selesai mengalami hal sedemikian rupa, saya belajar satu hal. Luar biasa, Tuhan itu baik di saat kita mau benar-benar bertobat. Saya mulai apa? Mengkritis bisnis yang lain? Enggak. Awalnya iya, saya pamit sama yang namanya papanya Jonathan, namanya Pak Nyoto, leader saya. Saya mau resign. Loh, ngapain resign dari Bludeng? Iya, Bu. Trading bangkrut. Saya cerita sambil nangis ya. Nggak punya modal apapun, untuk bensin ke Surabaya aja saya nggak punya. Jadi saya resign. Trainingnya apa? Karena Pak, training itu harus dari Mojokerto ke Surabaya. Perlu bensin? Perlu. Perlu yang namanya makan? Perlu. Itu yang saya pikirkan. Saya mau resign. Awalnya saya terus yang namanya ikut sistem. Jadi pada waktu saya posisinya training terus di Surabaya, itu saya menjadi beban. Wah, gimana caranya? Pak Nyoto cuma ngomong itu. Kalau misalnya kamu hari ini resign, kamu mau kerja apa? Ya, aku mau membangun toko. Perlu modal berapa? Saat Pak Nyoto ngomong perlu modal berapa, itu terlintas dalam pikiran aja. Oh iya, aku gak punya modal. Kok ada? Gak ada, bro. Uang apa yang buat miliaran modal ini? Kamu di sini udah ikut sistem. 1 tahun pertama pada waktu itu sistem itu cuma 5 juta. Kamu dapat berapa? 6. Berarti cocok nggak? Tahun kedua kamu dapat berapa? 10. Coba jalan, kamu tahun kedua 10 nggak? Tahun yang namanya ketiga berapa? 20. Tahun keempat 40. Dan tahun ke-5 yang namanya bisa yang namanya 100. 5 tahun loh, 100. Kamu yang namanya posisi utangmu akan bebas. Ya, aku tak coba karena tanpa modal. Saya pikirannya saya sudah ada jalan keluar. Setiap kali ke Surabaya saya tidak lagi posisinya bawa mobil karena nggak punya mobil. Ada mobil box. Itu pun BPKB-nya masuk Pegadaian ya. Mobil box. Semua mobilnya yang ada painter itu jual. Rumah masuk yang namanya bank, dicicil yang namanya 10 tahun. Dan saya komitmen saya selalu hadir naik sepeda motor. Ya. Suatu ketika saya juga minta dukungan Pak Kando. Waktu itu kalau meeting masih dari rumah, belum ada kantor Mojokerto ya. Saya ngomong, Pak, bisa nggak sih, saya tanya, bisa nggak sih? Saya tahun depan itu income-nya 50 juta. Pak kan ngomong nggak bisa. Mentok 25 juta. Dan itu pun harus yang namanya PCC. Ya siapa Pak berarti tahu. Pak, dukungan aku kalau meeting ya. Pak Kando dukung. Waktu itu meeting saya ingat masih meeting di rumahnya agent saya di Jalan Keranggan, Permai ya, rumahnya Husni ya. Saat itu tim saya mulai berkembang dulu karena dukungan seorang leader. Ya. So hari itu saya percaya bahwa saya akan yang namanya terus bertumbuh dari tahun ke tahun. 2010 saya posisi finish di UM, income-nya 6 juta. 2011 saya nggak naik SUM. Saya nggak naik SUM karena saya fokus pada penjualan ya, nggak bangun tinggi. Tapi income-nya teman-teman 11 juta, naiknya 2 kali lipat. 2012 saya naik SUM teman-teman ya, income-nya spektakuler juga, naik 2 kali lipat dari 11 ke 36 plus SUM plus startup Roma ya, penjualan pribadi. Jadi posisinya 2012, 2013 saya nggak naik yang namanya AM. Pak Nyoto tidak memberikan yang namanya pengertian.
buat dulu bisa yang namanya akumulasi. Kamu bisa akumulasi, omsetmu yang nggak naik ini bisa ini, enggak ya. Jadi saya 2014 finishnya posisinya kan harus AM 2,7. Saya finish di 3,2 sehingga dapat yang namanya startup leader. Mas Profesor ya. Dapat juga karena tidak akumulasi. Setiap kali naik tidak ada yang akumulasi. Saya kejarnya murni. Memang 2 tahun, cuma tidak ada yang terakumulasi. Saya nggak tahu apakah Pak Nyoto itu sengaja nggak memberitahu atau memang supaya saya diedukasi untuk terus bertumbuh. Positif tingginya leader dukung apa? Ya. Nah, so hari itu saya posisi sangat bersyukur di bisnis ini saya bisa yang namanya melunasi per yang namanya akhir 2017 kemarin 3,8 miliar lunas semuanya dari bisnis commission. So ini teman-teman kalau punya utang cuma ratusan juta bisa nggak dilunasi di bisnis ini? Sangat bisa ya, asal kita mau dan konsisten. Banyak agent-agent gagal itu lantaran mereka tidak mau yang namanya menjalankan prosesnya. Nah, saya ada sedikit materi ya, nanti terusnya tanya jawab aja ya. Ya, saya kasih materi. Oh, penuh perasaan katanya. Ya gini nih kalau jomblo mesti pakai perasaan ya. Jadi ntar lagi nggak mau jomblo lagi karena sudah dapat mobil semuanya dari Komersial. Ya. Oke ya, saya kasih judul masa depanmu dibentuk oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Jadi teman-teman, apa yang teman-teman lakukan hari ini itu adalah masa depannya teman-teman. Terserah apapun teman-teman yang lakukan. Nah ini ada gambarannya ini. Yang berdasi kira-kira yang lebih pangkat yang mana? Yang berdasi atau yang ini? Berdasi. Yang berdasi. Ini atasannya ya, ini bawahannya. Kira-kira ngomong apa ini? Ini ke sini. Ngomong apa? Ngomong apa yuk? Yang punya imajinasi. Ini anak buahnya bawa speaker terus teriakin bosnya. Kira-kira ngomong apa ini? Hah? Naikin gajiku bos, gitu ya. Terus apa lagi? Wah, ini kalau jomblo-jomblo ya gini ya. Mainnya perasaan dia ya, kapan kawin Pak gitu ya. Apa lagi? Boleh dong ya. Apa lagi ya? Imajinasinya apa? Hah? Menuntut masa depan ya. Kalau saya ambil gambar ini, gambarannya begini. Si anak buahnya ngomong sama bos, bos, hari ini saya resign bos. Ya. Jadi kira-kira anak buahnya ngomong begitu gitu ya, karena dia mikirin masa depan gitu ya. Dia ngomong resign. Berani nggak teman-teman yang masih kerja ini ngomong gitu sama bosnya? Siapa yang kerja nih? Siapa yang masih kerja jadi karyawan? Berani nggak teriakin gitu? Nggak berani, kenapa? Karena masa depannya ditentukan oleh pekerjaannya hari ini ya. Betul? Padahal saya ngomong, masa depanmu dibentuk oleh kamu, apa yang kamu lakukan hari ini. Kira-kira yang dilakukan hari ini, jadi karyawan bisa bentuk masa depan seperti apa? Udah punya gambaran? Belum. Oh, belum punya gambaran ya. Harus punya gambaran. Pada saat itu, orang kalau sudah memutuskan sesuatu, pasti punya motivasi. Betul? Cari motivasinya. Untuk bergabung di sini juga cari motivasi. Motivasinya apa? Siapa namanya? Bella. Siapa Bella leadermu? Leadermu siapa? Pak Yohanes mana Pak Yohanes? Oh Pak Yohanes luar biasa. Nah, mesti motivasinya harus ada di sini. Pada waktu itu direkrut, ditunjukin apa sih? Kok mau bergabung? Pas di parkiran aja. Terus ngomong apa? Ya disuruh datang ke sini lagi mau dirasukin katanya. Dirasukin? ilmu perasukan ini. Terus akhirnya kau tertarik gabung? Apa yang ditunjukkan? Kerasukan. Apa yang dilihat oleh Pak Yohanes? Kok mau gabung? Sudah aja kan?
Belum. Belum AJI. Nah, Oh, oke. AJI udah. Udah AJI, udah lulus. Udah dapat case. Belum. Belum dapat case. Udah berapa lama lulus AJI? Baru kemarin. Baru kemarin itu berarti hari Minggu. Minggu kemarin lulus. Iya. Tepuk tangan dong ya. Udah lulus ya. Berarti mulai start yang namanya ini sistem ya. Nah, harus punya motivasi. Sekarang saya kasih gambarannya motivasi ya. Motivasinya macam-macam orang bergabung ya. Ada yang motivasinya kepingin penghasilan dan kebebasan waktu. Apa ini bicara? Iya. Iya, penghasilan. Kan sudah punya penghasilan. Kebebasan waktunya enggak ada. Oh, kebebasan waktunya miliknya bosnya. Iya. Jadi semua posisi jam kerja ditentukan oleh bos, nggak bisa bebas. Tapi penghasilannya ditentukan oleh siapa? Sendiri atau bos juga? Berapa penghasilannya? UMR. Iya. UMR. Bisa nggak kita minta penghasilan naik bos? Kebutuhan barang-barang juga naik, gitu. Sahabat tuh boleh nggak? Berarti belum dapat dong ya. Penghasilan dan kebebasan waktunya belum dapat. Mungkin di Prudential salah satunya kepingin penghasilan tambahan. Setuju? Gambarannya ini. Saya awalnya dulu bergabung di Prudential. Saya ngomong pada waktu di rekrut, saya cuma coba-coba. Ini preta. Mosok 5 tahun bisa 100 juta ya. Saya cuma ngomong pret, tapi kalau saya nggak coba, kira-kira pembuktian itu ada nggak? Nggak ada. Saya gabung, saya mau membuktikan isinya. Benar tak ada penghasilan 5 tahun, posisinya 100 juta. Nah, saya pada waktu direkrut adalah tahun ke-13 saya merintis toko. Tidak pernah income 100 juta. Modalnya miliaran. Ini nggak pakai modal, 5 tahun bisa 100 juta. Saya ngomong pret. Tapi begitu ngomong pret, ini nggak fair. Kalau saya nggak coba, tak coba lah. 1 tahun jegur. Kalau sampai tahun depan, yaitu tahap pertama saya nggak bisa mencapai income 5 juta, berarti ini bohong. Ya, berarti uji cobanya berapa? 1 tahun. Ngikutin sistem 1 hari disuruh prospek 2. Saya prospeknya minimal 3. Sampai dengan yang namanya 1 bulan penuh. Saya tutup toko jam 2. Setelah saya setoran bank beres, saya tinggal keluar, saya balik jam 5, kadang jam 6. Saya ngomong sama Bu Yana, kalau saya telat balik, kasirnya jaga. Ingat, bisnis konvensional harus kasirnya ditungguin. Gak gitu tuyuli datang ya ngambil uang ya. Motivasinya adalah saya kepingin yang namanya pembuktian, ketemu minimal 3. Setelah 1 bulan, berarti kira-kira ada berapa puluh yang saya ditolak? 90. Nggak closing dulu. Ya, Sabtu Minggu saya kerja kecuali kalau saya sakit. Saya sakit itu bisa sampai 10